Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kartika, dosen Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi supervisi suportif dengan subtema sumber stres supervisi terkait dengan pekerjaan. Fakta tentang sebuah kesadaran bahwa manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki perasaan. Sebagai manusia yang ketika melaksanakan tugas sangat berpotensi mengalami tekanan psikologis. Saat bekerja, depresi, merasa bersalah, merasa kurang mampu, adanya persaingan di dunia kerja dan dengan rekan kerja. Hadirnya beban psikologi supervisi inilah yang menjadikan penanda signifikansi fungsi suportif supervisi. Oleh karena itu, supervisor harus memberikan perhatian terhadap reaksi emosional supervisi atas beban pekerjaan yang dialami serta situasi pekerjaan yang dihadapinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pusat perhatian supervisor diletakkan dalam konteks melindungi dan mengembangkan kapasitas supervisi agar mampu beradaptasi sebaik mungkin dengan pekerjaan dan situasi yang dihadapinya. Ada 7 sumber stres supervisi di lingkungan pekerjaan yang perlu diketahui oleh seorang supervisor. Yang pertama, administratif supervisi sebagai penyebab stres. Aturan untuk tetap mematuhi kebijakan dan prosedur lembaga serta kegiatan monitoring atau evaluasi adalah sumber stres bagi supervisi. Terkadang supervisi harus berhadapan dengan konflik peran, konflik dengan birokrasi, dan orientasi pelayanan sehingga memicu terjadinya burnout. Yang kedua, edukasi supervisi sebagai penyebab stres. Situasi baru yang dihadapi oleh supervisi pada umumnya menimbulkan kegambangan karena belum menemukan solusi untuk menghadapinya. Misalkan, adanya perubahan prosedur dan mekanisme baru dalam pekerjaan. Pada satu sisi, prosedur lama sudah harus ditinggalkan karena tidak relevan. Sedangkan prosedur yang baru belum sepenuhnya dikuasai. Situasi inilah yang menyebabkan supervisi merasa ambigu untuk melanjutkan langkah berikutnya, sehingga merasa ragu-ragu untuk melakukan perubahan, sebab harus belajar kembali, membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, relasi supervisor-supervisi sebagai sumber stres. Ya, jadi penelitian yang dilakukan oleh Meyer dan Rosenblatt menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk jenis relasi yang menyebabkan stres pada supervisi, yaitu relasi supervisi dengan supervisor dan relasi supervisi dengan klien. Relasi dengan supervisor menjadi sumber stres disebabkan karena sifat relasi yang intens, erat dan personal yang membutuhkan pengendalian emosi. Relasi supervisor-supervisi ini menyerupai relasi antara orang tua dan anak yang pada tingkat tertentu menghadirkan kecemasan. Yang keempat, klien sebagai sumber stres. Pekerja sosial sebagai staf lembaga layanan sosial berhubungan dengan kehidupan klien yang penuh dengan situasi stres. Seperti pada kasus pelindungan anak yang mengalami kekerasan dari keluarga, lansia yang mengalami keterlantaran, orang dengan gangguan jiwa, pelaku kekerasan, dan korban kekerasan dalam rumah tangga, atau remaja korban kekerasan seksual. Para klien tersebut berada pada kondisi kritis emosi yang tidak stabil, dipenuhi dengan kemarahan, kecemasan, depresi, dan ratapan. Pekerja sosial tentu saja harus siap setiap saat untuk terpapar radiasi psikologis yang dibagikan oleh klien selama proses interaksi. Maka secara akumulatif,
baik kuantitatif maupun kualitatif, perasaan negatif klien pun terserap ke dalam diri pekerja sosial. Tidak menutup kemungkinan pekerja sosial pun merasa putus asa apabila menghadapi klien yang sedang dalam fase depresi akibat HIV atau AIDS. Dan ketika pekerja sosial menyaksikan secara langsung klien meninggal dunia karena HIV atau AIDS, sadar atau tidak sadar, di dalam diri pekerja sosial muncul rasa tidak berdaya, gagal dalam menyelamatkan klien. Yang kelima, konteks lingkungan tempat pelaksanaan tugas sebagai sumber stres. Faktor lingkungan tempat praktek dapat memberikan tekanan mental yang sangat tinggi pada pekerja sosial. Bayangkan ya, apabila pekerja sosial bekerja di rumah sakit di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menempatkan diri pada wilayah risiko yang tinggi untuk terpapar dengan risiko terburuk adalah kematian. Lokasi lain yang juga sangat berisiko ketika pekerja sosial bekerja di wilayah konflik bersenjata untuk mendampingi anak-anak dan perempuan korban perang dan korban perkosaan. Nah, tidak tertutup kemungkinan pekerja sosial itu sendiri akan dicurigai atau ditangkap, bahkan terbunuh karena berada dalam wilayah konflik. Bekerja di kawasan kumuh yang buruk, saluran yang sanitasi maupun sampah yang menggunung, rumah yang berhimpitan, kemudian sebagai penanda sanitasi yang cukup buruk, ini bukan lokasi yang ideal yang dapat diharapkan oleh setiap pekerja. Ini adalah situasi yang tidak nyaman, sebab tidak tertutup kemungkinan di lokasi tersebut angka kriminalitas juga cukup tinggi. Sumber stres yang keenam adalah organisasi sebagai sumber stres. Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Turbulensi organisasi, restrukturisasi organisasi, dan perubahan aturan organisasi menyebabkan terjadinya stres. Konflik pun dapat terjadi dengan dilihat pada dua kutub. Pertama adalah tuntutan organisasi untuk meminta pekerja memberikan kinerja optimal dan berhadapan dengan kepentingan untuk menegakkan dorongan bekerja secara profesional atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Bentuk stres lain adalah berkaitan dengan sistem penggajian. Apabila ketika harus bekerja dengan beban yang berlebihan, sementara tidak ada pemberian tunjangan yang diberikan atas kelebihan beban kerja tersebut. Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa gaji merupakan ukuran objektif dari seseorang di dalam masyarakat. Semakin tinggi gaji yang diterima, maka semakin penting kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah gaji yang diterima, maka semakin rendah pula kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah sikap komunitas terhadap pekerja sosial sebagai sumber stres. Masyarakat pada umumnya cenderung memiliki ambivalensi terhadap profesi pekerjaan sosial. Sejarah awal efektivitas intervensi pekerja sosial tidak pernah dipertanyakan secara kritis karena hasil intervensi memberikan hasil yang positif. Masyarakat umum pun memberikan apresiasi positif atas kontribusi pekerja sosial dengan komitmen pekerja sosial yang mengedepankan altruisme, integrasi moral, dan tidak bias kepentingan. Sikap mendukung pekerja sosial tersebut berubah setelah pada beberapa dekade terakhir ada seorang pengacara, sejarawan, atau radikal terapis menyatakan bahwa kebaikan seorang pekerja sosial itu hanyalah topeng sebagai kontrol sosial untuk menguasai kehidupan klien. Pekerja sosial pun diberikan label sebagai pihak yang selalu menyalahkan korban karena merupakan patologi sosial dan gangguan sosial. Walaupun sebenarnya pekerja sosial tetap konsisten untuk memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia.
Demikian submateri supervisi suportif tentang sumber stres supervisi dalam pekerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.